berdoa, marilah kita berdoa. Dalam nama yang terang, dalam nama yang terang, Kudus. Amin. Absen dulu ya. Iya. Francisca Wilaman, Elisabeth Rahasia Gabus, Maria Fatima Intan. Semuanya hadir ya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau menampilkan gambar yang nanti bertujuan atau untuk mengetahui kira-kira hari ini kita mau belajar apa. Ibu akan menampilkan gambar. Gambar apa ini? Asap rokok. Pernah kalian berada dekat dengan orang yang merokok? Apa yang kalian rasakan saat itu? Sesak napas itu berhubungan dengan gangguan pernapasan. Jadi anak-anak, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Gangguan pernapasan ya. Nanti gangguan pada sistem pernapasan. Mungkin adik-adik ada yang tahu gangguan pernapasan apa saja yang mungkin kalian pernah rasakan atau pernah alami. Tidak mungkin kalian tidak pernah merasa sakit. Ya, siapa? Asma. TBC. Ada lagi? Kanker paru-paru. Emfisema. Pneumonia. Bronkitis. Nah, semua itu adalah gangguan pada sistem pernapasan. Semua itu adalah gangguan. Akibat dari apa? Akibat dari asap. Bila kita menghirup asap rokok, bisa juga bukan hanya dari asap rokok saja, tetapi dari pembakaran sawah. Apa lagi? Asap kebakaran hutan. Terus asap apa lagi? Asap kendaraan bermotor. Asap apa lagi? Asap dari pabrik. Itu semua menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan kita karena kita menghirup udara kotor. Semuanya bisa paham? Bisa. Bagaimana kira-kira cara untuk menjaganya? Kita harus menggunakan masker. Jika bepergian, kita harus menggunakan masker. Nah, sekarang Ibu minta tolong kalian semuanya tutup hidung. Kira-kira bisa? Tidak. Bisa. Tidak mungkin lama-lama kita menutup hidung. Kenapa? Karena apa? Karena kita tidak bisa menghirup oksigen. Kita tidak bisa menghirup oksigen. Tujuannya untuk apa kita menghirup oksigen? Untuk pembakaran. Untuk proses pembakaran. Jadi untuk proses pembakaran dalam tubuh. Jadi oksigen itu sangat berpengaruh penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ pernapasan kita. Agar tetap sehat. Bisa paham? Bisa. Ya, anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video dan gambar, peserta didik mampu mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pernapasan dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengkomunikasikan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bagikan kalian pretest. Nah, pretest ini untuk mengukur kemampuan kerjakannya masing-masing ya.
Soalnya ada 5. Kerjakan? Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, simpan dulu, nanti baru kumpul ya. Nanti ada lagi kalian mengerjakan soal post-test. Post-test itu nanti kalian kerjakan di akhir. Nah, ini nanti ibu kumpulkan sekalian. Nah, sekarang kalian mengamati video dulu, ya. Kita menampilkan video. Suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk. Secara umum, pencemaran udara ringan ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer seperti partikel ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi 2, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita beri contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Dan selain itu, ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan lingkungan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia yang banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernapasan. Pernapasan dari yang pencemaran udara. Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Dari dampak ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Kalian sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Asap pabrik, ada lagi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, ada lagi? Kendaraan. Terus, apa lagi? Asap kendaraan. Asap kendaraan. Ada lagi? Asap kebakaran sampah. Terus, ada lagi? Asap rokok. Nah, semuanya itu adalah polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan kita. Kira-kira bisa nggak kalian kaitkan dengan pernapasan kita? Masalah yang tadi kalian sudah temukan itu kalian kaitkan dengan pernapasan kita atau organ pernapasan kita. Kira-kira akan menimbulkan apa? Atau apa yang akan terjadi? Asma, TBC. TBC, kanker paru-paru, pneumonia, bronkitis. Oke. Jadi polusi udara tadi sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan pernapasan kita. Oleh karena itu kita wajib menjaga organ pernapasan kita agar selalu sehat. Di daerah rumah kita juga bila perlu harus ada tanaman kita harus tanam bunga, terus tanam apa lagi? Pohon-pohon. Untuk apa? Untuk melancarkan oksigen atau untuk mengurangi polusi udara. Kita tahu tujuannya tumbuhan itu apa? Dia bisa menghasilkan oksigen untuk kesehatan kita, untuk kita bernafas. Karena yang kalian tahu oksigen itu perannya sangat penting. Ada yang masih ingat tadi oksigen fungsinya untuk apa tadi? Untuk pembakaran. Untuk proses pembakaran
dulu dalam bentuk kelompok kan? Iya. Sudah bagikan kelompok. Sekarang ini sudah dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD itu tadi kalian tuliskan berdasarkan hasil video yang kalian sudah nonton. Terus ibu juga tadi sudah membagikan kalian rangkuman materi, rangkuman materi ibu sudah bagikan. Kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Perhatikan LKPD, kerjakan bersama. Satu kelompok harus bersama, tidak boleh kerja sendiri. Yang lain tidak boleh kerja sendiri, harus masuk temannya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Kalian presentasikan, ada temannya untuk menanggapi. Bersama. Ini juga ibu akan nilai. Ibu punya lembar observasi untuk mengamati kerjasama kalian. Sudah? Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Bukan kelompok ini sudah semua? Kalau sudah semua, ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Berdasarkan wacana, temukanlah permasalahan pada gangguan sistem pernapasan yang jawab. Berdasarkan wacana di atas, informasi yang kami temukan adalah akibat polusi udara menimbulkan pemanasan global yang berdampak pada kesehatan pernapasan. Hal ini terjadi karena polutan berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer menghirup polutan yang berbahaya dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Nomor 2. Zat berbahaya apa yang terkandung dalam polusi udara dan mengapa dapat membahayakan sistem pernapasan? Jawab. Zat berbahaya yang terkandung dalam polusi udara ialah seperti partikel mikroforsida, sulfur oksida, dan senyawa organik yang mudah menguap dan yang dapat menyebabkan penyakit pada organ pernapasan. Nomor 3. Analisis permasalahan dengan meneliti informasi dari sumber pelajar, jurnal atau artikel yang disediakan untuk mencari solusi pemecahan masalah. Sumber pencemaran udara. Proses. Nomor 4. Buatlah kesimpulan pemecahan masalah di atas. Jawab.
puas dengan jawaban? Gimana? Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Desi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor Puas. Silakan. Tepuk tangan dulu. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Jawab. Berdasarkan bacaan, informasi yang kami temukan adalah akibat polusi udara menimbulkan pemanasan global yang berdampak pada kesehatan, terutama pada kesehatan pernapasan. Nomor 2. Dengan seperti energi terbarukan dan menghilangkan bahan bakar fosil. Sangat penting untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan transportasi. Seperti transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki dapat membantu mengurangi polusi udara dari kendaraan. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain. Apa penyebab dari zat berbahaya yang terkandung dalam polusi udara? Apa penyebab zat yang terkandung dalam polusi udara? Menimbulkan pemanasan global yang berdampak pada kesehatan, terutama pada kesehatan pernapasan. Gimana, puas? Ada lagi? Kenapa kita harus mengadopsi sumber energi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan menghilangkan bahan bakar fosil? Sangat penting untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan transportasi seperti transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki dapat membantu mengurangi polusi udara dari kendaraan. Nah, jadi intinya mengurangi polusi udara. Ya. Bagaimana? Puas? Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Tepuk tangan buat kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir nih. Jadi terima kasih anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ya. Ibu, kita sekali lagi tepuk tangan. Sekarang Ibu minta siapa yang mungkin bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita tadi. Mulai dari kita menemukan polusi, apa saja polusi yang dihasilkan. Dampaknya bagaimana? Upaya kita apa untuk mencegah agar polusi itu tidak terjadi? Bagaimana juga cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Caranya bagaimana? Selalu menggunakan masker sehingga kita tidak terpapar polusi berbahaya. Ya, kita harus ada lagi. Rutin berolahraga dengan aktif, bergerak, sirkulasi dalam tubuh berjalan dengan lancar. Ya, tunggu dulu. Jadi kita harus selalu memakai masker. Pertama tadi kita harus selalu memakai masker agar kita tidak terpapar polusi udara. Terus tadi pertanyaan tadi apa nih? Rutin berolahraga. Rutin berolahraga. Ya, rutin berolahraga untuk melancarkan peredaran darah. Ada lagi? Minum banyak air putih. Meminum banyak air putih. Ada lagi? Tidak merokok. Tidak boleh merokok. Nah, merokok itu adalah penyebab yang paling fatal, karena merokok itu asapnya selain asapnya yang sangat mengganggu kesehatan pernapasan kita, dia punya zat kimia itu sangat berbahaya. Ada lagi? Rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah agar kuman tidak masuk bersama makanan. Misalnya ada makanan yang kita makan, ada kuman-kumannya itu masuk, bisa jadi mengganggu kesehatan pencernaan kita, juga bisa mengganggu kesehatan pernapasan kita. Terus apa lagi? Ventilasi udara. Nah, ventilasi udara. Di rumah kita pasti semua mempunyai ventilasi udara. Tujuannya untuk apa ventilasi itu? Untuk pertukaran Pertukaran gas, pertukaran antara oksigen dengan CO2
Tidak boleh menghirup. Bagaimana caranya untuk menghidap sehingga kita tidak terpapar polusi? Bagaimana caranya? Memakai masker. Terus misalnya jika ada kebakaran, kita harus menghindar dari situ. Tidak boleh kita pergi ke situ, ke tempat yang ada polusi udara. Terus kalau kita berjalan, misalnya contoh kita memakai kendaraan motor, kita harus memakai masker. Apalagi? Mungkin apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Kenapa kita harus makan makanan bergizi? Kalau kita makan makanan yang bergizi, otomatis tubuh kita pasti sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita pasti kuat. Daya tahan tubuh kita pasti kuat untuk menolak segala macam penyakit yang mau masuk di kita punya tubuh kita. Kita pasti bisa menolak. Antibodi kita pasti kuat untuk menahan segala macam kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Paham ya? Jadi di mana kita kalau sehat, otomatis kita pasti terhindar dari segala macam penyakit. Bukan hanya pernapasan saja, bukan hanya karena organ pernapasan saja kita yang berpengaruh, tapi kesehatan kita yang lain juga itu berpengaruh. Jika kita misalnya kurus, kita kurang gizi, otomatis segala macam penyakit gampang untuk masuk. Paham? Ada lagi? Menghindari paparan polusi. Iya, menghindari paparan polusi. Menghindari berarti kita harus menjauhi. Maksudnya tadi kita harus menggunakan masker jika kita bepergian, terus misalnya ada kebakaran di situ, jangan juga kita pergi kerumun di situ. Itu maksudnya menghindari. Mengerti? Ada lagi? Memeriksa kesehatan secara Iya, ini juga ya, memeriksa kesehatan kita secara berkala. Itu maksudnya begini, jangan tunggu kita sakit baru kita ke dokter. Minimal lah 2 bulan 1 kali kita harus cek diri ke dokter. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui organ-organ bagian dalam kita yang sakit. Jika ada yang sakit atau ada gejala sakit, segeralah kita untuk berobat. Kalau kita mengobati yang masih gejala, kemungkinan sembuh itu lebih cepat ketimbang kita mengobati yang sudah sakit. Ada lagi? mendapatkan vaksin. Iya, mendapatkan vaksin. Tujuan untuk apa? Untuk menghindari itu juga. Untuk menghindari sakit ya, jadi kita harus vaksin. Ada lagi? Rajin minum susu, itu sama halnya dengan asupan vitamin atau nutrisi ya. Jadi semuanya bisa paham? Bisa. Dari gejalanya kalian sudah bisa ya. Terus kemudian mengaitkan dengan penyakit apa saja. Masih ingat penyakit apa saja yang sudah kita sebut tadi? Masih. Yang ditimbulkan akibat dari paparan polusi tadi apa saja? Kanker paru-paru, Kanker paru-paru, pneumonia, bronkitis, dan emfisema. itu semua adalah penyakit pada organ pernapasan kita. Otomatis kita harus menjaga agar tetap sehat. Semuanya paham? Sudah mengerti? Sudah. Ibu akan bagikan kalian soal post test. Ini kerjakannya sendiri-sendiri. Nanti kumpul bersamaan dengan soal quiz test tadi. Soal quiz test yang kalian sudah kerjakan tadi. Ya. Ini kerjakannya sendiri-sendiri ya, seperti soal quiz test tadi ya. Soalnya hanya 5 nomor.
lihat sini untuk mengukur kemampuan kalian di akhir pembelajaran. Beda dengan soal pretest tadi, Pretest itu mengukur kemampuan kalian di awal kali sebelum kita masuk di materi, Itu mengukur. Kira-kira ada perubahan tidak? Ada perbedaan tidak antara pengetahuan awal ini dengan pengetahuan di akhir kalian? Kalau sudah, kumpulkan dengan soal pretest tadi ya. Ya. Siapa yang bisa menyampaikan kesan belajarnya hari ini? Baik. Silakan. Kesan saya mengenai pelajaran hari ini, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena kami telah menerima materi mengenai gangguan pernapasan. Terima kasih atas penjelasannya dari Terima kasih. Nah, bagaimana menurut kalian semua ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. karena kami sangat mengenai Jadi, disandingkan enggak? Itu yang membuat kalian tetap. Ya, jadi, kalian semua senang ya? Ya. Sekarang, untuk materi berikutnya kita akan masuk dengan bab selanjutnya. Untuk materi kita hari ini sudah selesai dan kita besok kita masuk dengan bab berikutnya. Sekarang Ibu minta Ingrid kembali untuk memimpin kita untuk doa.